Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Fauzi dari Prodi Teknik Informatika tahun angkatan 2016. Alhamdulillah, puja dan puji syukur saya haturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia hidayah setelah rahmatnya sehingga saya bisa mengikuti seminar KP season 1 tahun 2020 ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Saifur Rahman MKOM selaku dosen pembimbing KP serta teman-teman saya yang turut membantu saya selama proses pengerjaan KP. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menceritakan mengenai hasil kerja praktek saya yang berjudul Camp Edukasi Ponorogo Penjelajah guna meningkatkan pola pikir anak disabilitas. Berdasarkan hasil wawancara pada beberapa staf pengajar di SLB Don Bosco Wonosobo, dalam mengajar mereka, khususnya para anak tunarungu, sangatlah perlu banyak inovasi agar apa yang kita sampaikan dapat diterima secara maksimal oleh mereka. Ada beberapa hal yang sering diterapkan. Di antaranya yaitu menggunakan media permainan, alat peraga, dan animasi edukasi yang diringkas layaknya film pendek. Namun di era yang sudah modern ini, anak-anak cenderung lebih menyukai melakukan aktivitas dengan gadgetnya. Salah satu aktivitas yang sering dilakukan yaitu bermain game. Semakin banyak waktu anak tersebut bermain dengan gadgetnya, berarti semakin berkurang pula waktu mereka untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Hal tersebut dapat menjadi suatu hal yang mencemaskan apabila kedepannya anak-anak tersebut bermain keluar di lingkungan sekitar tanpa mengerti aturan apa saja yang ada di lingkungan tersebut. Salah satu hal fatal yang paling sering terjadi pada anak-anak tunarungu yaitu ketika anak tersebut bermain di area jalan raya. Banyak anak-anak yang belum memahami arti dari rambu yang ada, sehingga kadangkala anak-anak ini sering melanggar rambu-rambu yang ada, seperti arti rambu zebra cross yang seharusnya digunakan sebagai tempat untuk melakukan penyeberangan, namun malah anak-anak tersebut menyeberang di sembarang tempat. Yang tentunya hal tersebut dapat membahayakan keselamatan dari anak tersebut dan orang-orang di sekitarnya. Maka, mencoba menerapkan game menjadi metode pembelajaran adalah suatu hal yang patut dicoba, karena selain tergolong sebagai sebuah inovasi baru di dunia pendidikan, game juga mampu meningkatkan pola pikir pemainnya dalam menghadapi suatu masalah yang ada. Dengan mencermati kondisi seperti ini, maka terpikirlah ide di kepala saya untuk membuat game yang di dalamnya berisikan unsur edukasi pengenalan rambu-rambu lalu lintas, yaitu game Ponorogo Penjelajah. Dalam pembuatan game Ponorogo Penjelajah, saya menggunakan beberapa perangkat di antaranya, yaitu satu laptop Asus dengan spesifikasi RAM 4 GB, prosesor Intel Celeron dengan kecepatan kinerja 1,1 GHz. Lalu yang kedua ada Construct 2 versi rilisan 227. Dan yang ketiga yaitu perambahan internet, Microsoft Edge atau Chrome atau yang lainnya juga bisa. Keempat ada CorelDRAW untuk membuat aset game. Walau kebanyakan di game ini menggunakan aset-aset gratis yang ada di internet, namun tetap ada beberapa item yang saya buat sendiri. Terakhir ada sound converter untuk mengubah file suara bertipe MP3 atau WAV atau yang lainnya supaya menjadi file bersuara bertipe OGG agar bisa diinputkan ke dalam konstruk. Lalu untuk minimum spesifikasi yang bisa menjalankan game ini adalah Android versi 5. Dan Android versi ini sudah ada sejak lebih dari 5 tahun yang lalu. Yang artinya game ini saya yakin sudah kompatibel dengan HP yang kalian punya sekarang. Langsung saja, dikarenakan karena waktu yang terbatas, jadi langsung saja saya akan mendemonstrasikan hasil kerja praktek saya. Dapat dilihat di layar gadget Anda, ini adalah layout kerja dari aplikasi Construct 2. Construct 2 adalah tool pembuat game berbasis HTML5 yang dikhususkan untuk platform 2 dimensi yang dikembangkan oleh Skira. Construct 2 tidak menggunakan bahasa pemrograman khusus, karena semua perintah yang digunakan pada game diatur di event sheet yang terdiri dari event dan action. Ya, ini adalah event sheet dan ini adalah yang dimaksud event dan ini adalah action. Sebab dan akibat. Dan ini adalah project yang saya buat guna membuat game Ponorogo Penjelajah. Lalu di sini ada button start layout. Dengan bantuan aplikasi perambahan internet yang ada di komputer, kita bisa menggunakannya untuk melakukan uji coba berjalan atau tidaknya proyek yang kita buat. Karena ini merupakan video seminar, jadi saya turn off-kan fungsi suara di game. Ini adalah tampilan awal dari game Ponorogo Penjelajah. Di sini nampak ada 5 buah button yang memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama adalah button setting. Di sini terdapat button untuk mengatur apakah suara akan diaktifkan atau dinonaktifkan.
Yang kedua ada button credit. Di sini berisikan informasi dari si game maker, yaitu saya sendiri. Yang ketiga ada button short story. Di sini berisikan cerita singkat dari karakter si Pono. Yang keempat ada button close. Di sini terdapat kuesioner, apakah kita akan keluar dari game atau tidak. Lalu yang terakhir ada button start. Button ini saat ditekan player otomatis diarahkan ke dalam game. Pada tampilan gameplay ini terdapat 5 buah button yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Di antaranya yaitu ada 3 buah button arah yang berfungsi untuk menekan karakter si Pono. Lalu ada button pause yang berfungsi apabila kita ingin jeda sementara waktu. Dan ada juga button sound. Button sound ini berfungsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan suara sewaktu kita bermain. Di setiap level, player akan diberikan 3 buah nyawa. Nyawa ini dapat berkurang apabila si Pono bersinggungan dengan rintangan yang ada. Nyawa ini juga dapat bertambah apabila si Pono menemukan icon hati berwarna merah. Misi di masing-masing level adalah menemukan buku-buku yang berada di sepanjang perjalanan. Apabila si Pono dapat mendapatkan buku tersebut, maka secara otomatis akan keluar pop-up di bagian atas game yang berisikan informasi mengenai macam arti rambu sesuai gambar yang tertera. Pop-up ini hanya bertahan beberapa detik saja. Setelah kurang lebih 10 detik, maka pop-up tersebut akan hilang. Di tahap inilah diharapkan para pemain dapat meningkatkan daya ingatnya, karena di dalam satu level terdapat beberapa buku yang tersebar. Dan di ujung level terdapat kuesioner yang akan menentukan apakah kita bisa lanjut ke level berikutnya atau tidak. Jika kita salah menjawab kuesioner tersebut, maka kita harus mengulangi lagi dari awal level. Jika jawaban yang kita pilih benar, maka kita dapat melanjutkan game hingga semua level selesai. Saya rasa cukup sekian dulu, walau masih ada beberapa hal yang belum sempat saya sampaikan di video kali ini. Namun karena keterbatasan waktu yang ada, saya persilakan penonton untuk mendownload game Pono di link yang tertera di sebelah kanan bawah video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada pertanyaan, bisa kalian ajukan di sesi komen. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.